Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini judul kita adalah tentang ciri-ciri penduduk surga. Ciri-ciri apa? Penduduk surga. Pengen masuk surga sedaya nggih? Alhamdulillah. Pengen. Ciri-ciri ini pun apa penduduk surga itu? Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini surat Al-Baqarah ayat 25. Jadi Al-Quran ini memberikan berita menyenangkan, berita gembira kangge sinten? Orang yang beriman. Tiang engkang gada iman dan beramal soleh, tidak sekedar iman tapi beramal soleh. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak beriman, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga mengandung niat semua ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena pengen pujian manusia. Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud amal soleh adalah mengikhlaskan amal. Maksudnya adalah bersih dari riya, bersih dari pengen dipuji, disanjung-sanjung. Mu'adz bin Jabal pun radhiyallahu anhu mengatakan amal soleh adalah yang di dalamnya terdapat 4 unsur, yaitu ilmu, kemudian niat yang benar, jelas niatnya karena Allah, kemudian sabar dan ikhlas. Ini cukup mendalam apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ini. Ilmu, amal kita niku kalau dengan ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal kita ketika dengan niat yang benar pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang diiringi dengan kesabaran insya Allah termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang ikhlas juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di dalam beramal niatnya sudah, ilmunya sudah benar, niatnya benar, juga kesabarannya lumayan, tetapi tidak ikhlas, ya ini belum bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan datang ke sini majelis zikir, majelis ilmu, murni karena niat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk amalan yang insya Allah diterima kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan bisa saja menggoda, wah aku gak enak ketemu, khawatir tidak ketemu meniki misalnya. Jadi ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ciri-ciri penduduk surga. Ngorai hati, ngorai mana, ya, agar bersih dalam niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri penduduk surga yang kedua adalah bertakwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa terdapat balasan di sisi Rabb mereka berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Begitu pula mereka mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya. Jadi tiang yang takwa itu diparingi surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Loh kok sakit sungai-sungai? Apa nak kebanjiran teng surga? Boten. Diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain juga sungai-sungai itu sungai susu, madu. Boten satu mbah susu panjenengan. Nggih. Teng surga mboten usah tumbas susu teng kula. Nggih, Bu.
Boten usah tumbas susu kambing, tinggal mendet teng mriku. Ya. Dan juga boten usah tumbas madu karena sudah disediakan oleh Allah. Tidak sekedar sekilo 2 kilo, tapi madu susu niku aliran sungai bersih. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengutarakan tentang jati diri orang bertakwa, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Mereka menjaga diri dari siksanya dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ya, dalam rangka mentaatinya dan karena mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mereka meninggalkan apa yang dilarang olehnya juga demi mentaatinya, serta karena khawatir akan tertimpa hukumannya. Jadi seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan salah satu faktor pendorong untuk bisa menumbuhkan takwa kepada Allah itu apa? Adalah senantiasa menghadirkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi gerak-gerik hambanya, lisannya, perilakunya, semua anggota tubuhnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang keberapa? Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Seberapa jauh apapun manusia berusaha di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan meraih rezeki yang sebanyak-banyaknya, itu lebih mulia adalah ketika dia bertujuan untuk akhiratnya, yaitu mendapatkan apa? Surga. Mendapatkan surga. Dan sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu ketika disuruh untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul itu memutuskan perkara di antara mereka, maka jawaban mereka adalah kami dengar dan kami taat. Hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika Allah dan Rasulnya merintahkan suatu perintah, maka diucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Betul samikir tentang syariat. Yang penting dijalankan. Walaupun dalam menjalankan banyak ujian dan cobaan. Kan wonten kisah itu. Ada seorang raja, ya, tiba-tiba teriris tangannya, jarinya teriris sampai mau adil-adil, badai copot. Kemudian ketika diketahui oleh salah satu perdana menterinya, komentar, ya hadza khair, ini baik. Ngamuk raja wos, tangannya adil-adil dikatakan ini baik. Ini baik, ini petunjuk dari Allah. Intinya ngoten. Akhirnya karena marahnya, ngamuknya, perdana menteri ini di penjara kali raja. Kemudian terjadilah suatu hari bahwasanya raja ini ditangkap oleh suatu suku yang rencananya mau dijadikan persembahan kepada patung-patungnya, dewa-dewanya. Akhirnya suatu saat si raja ini tadi diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kakinya, apakah masih utuh apa tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Si dukun meriksa, ternyata ada jari-jarinya yang mau putus. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak jadikan tumbal. Sudah ini tidak bagus untuk korban. Jelek kok. Lek korban itu nggih kambing nggih mboten angsal panjelek. Sumune mboten wonten, kakinya pincang nggih wae. Nah, ternyata sama dukun niru ternyata. Nggih.
Lek cacat jari ini karena mau putus, tidak jadi dijadikan kurban. Akhirnya apa? Terus kembalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Raja itu kembali ke kerajaannya. Tidak langsung ke singgasananya, tapi ke penjara. Menyampaikan kepada Perdana Menteri, terima kasih karena dengan apa yang kau katakan itu benar. Hadza khair, ini baik. Jadi jari saya mau putus ternyata baik. Saya tidak jadi dijadikan tumbal oleh dukun-dukun itu. Ya. Jadi bilang alhamdulillah. Lah terus yang di penjara itu juga berucap, saya pun berterima kasih pada panjenengan raja. Loh kok terima kasih? Karena saya di penjara, saya tidak jadi dijadikan tumbal. Ada khair. Jadi setiap peristiwa yang Allah berikan kepada hambanya itu baik. Baik. Bahkan orang-orang yang beriman, ya, para salafus saleh terdahulu niku lebih bangga diuji dengan cara apa? Tinggal baju yang dipakainya saja, karena diuji mungkin bangkrut atau apapun, dia lebih bangga seperti itu daripada mendapatkan rezeki. Masya Allah. Karena apa? Beliau para salafus saleh ini ngerti bahwasanya harta yang dimiliki akan dihisab, ya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Ya, jadi mboten, tapi mboten berharap mandar-mandar cuma kari baju itu mboten. Nggih. Maksudnya ini adalah andai kata peristiwa itu terjadi bagi orang yang beriman, maka dia mengatakan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah war rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri ahli surga itu cinta dan benci karena Allah. Jadi cinta dan benci karena Allah. Ya. Jadi boten angsal tiang niku benci atau cinta itu karena manusia. Semua karena Allah. Siapa yang mengajak ke jalan Allah kita cintai. Yang tidak mengajak ke jalan Allah kita benci. Tapi kita doakan tetap agar mereka ke jalan yang lurus. Disampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Jadi iman yang sempurna itu antara cinta, benci itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan pula dalam hadis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anak-anaknya. Lah niki Rasulullah itu harus lebih dicintai di kalangan manusia daripada yang lainnya. Walaupun anak sendiri, walaupun pasangan kita sendiri, yang harus dicintai hanyalah Allah dan Rasulnya yang utama. Okay? Jadi tidak bisa misal disuruh oleh orang tua suruh bakar menyan ya kembang, okay? Double sandingan, double nopo untuk persembahan pada jin, ya kita harus menolaknya karena tidak dianjurkan di dalam Islam. Malah ngasih makan jin. Jadi ngoten. Kadang pas Jumat Legi niku kembang-kembang disalap teng putih perempatan nggih, pertigaan. Itu kita ambil, kita buang. Nggih, lek ditakoni apa kok diambil dibuang? Khawatir wonten tiyang kepleset. Ngoten nggih. Mau batu-batu aja ketika di jalan kita dianjurkan mengambil. Khawatir kita orang-orang kepleset kemana? Kepleset jatuh, kepleset syirik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima adalah ciri ahli surga itu berinfak di kala senang maupun susah. Berinfak karena senang punya harta lebih wajar, tetapi berinfak karena kesusahan lah ini kelebihan sendiri, pahalanya lebih banyak. Dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kadang orangnya pun metu nih. Alhamdulillah.
airnya pun medal. Lah niki membelanjakan di jalan Allah. Nggih sebatas sing ngaos sing ngaji niki menambah kekuatan tubuh, kemudian juga menambah gizi alhamdulillah. Jadi kemudian yang keenam adalah ciri-ciri ahli surga itu memiliki hati yang selamat. Ya. Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, melainkan bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat yang bagaimana? Yaitu hati yang terbebas dari hal-hal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat dari bid'ah, dan tentram dengan sunnah. Jadi suka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Imam Baghawi juga mengatakan hakikat hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari syirik dan keraguan-raguan. Adapun dosa maka tidak ada seorang pun yang bebas darinya. Ya, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Nopo malih memperingati Agustusan ini. Kita selamatkan generasi kita. Jadi banyak contoh ada menyelamatkan generasi dengan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan terdahulu. Jadi memperingati kemerdekaan ini harusnya mengingat perjuangan pahlawan terdahulu. Karena beliau-beliau yang sudah syahid, sudah wafat ini perjuangannya sangat lumayan. Sampai kalau pulau tingali para pejuang terdahulu itu jarang sing gemuk, jarang sing lemu, gitu. Karena pahami terbatas ya, panjangnya seberapa ya? Jarang sing lemu, kados kula ini jarang. Paling kisaran 60, 70 gitu. Karena mereka pejuang kemana-mana, kadang naik kendaraan atau jalan kaki sampai ke gunung-gunung, masya Allah. Sehingga mereka langsing dan insya Allah sehat. Ya, sudah sehat syahid lagi ya, sehat syahid, masya Allah. Kita pun ingin sehat dan syahid, insya Allah. Jadi kita doakan mereka agar diterima amalnya, diampuni dosanya, dan insya Allah orang yang syahid di jalan Allah bisa membawa 70 keluarganya. Dan kita bersyukur, andai kata di antara babuin kita ini wonten pahlawan, yang jelas pahlawannya niat karena Allah, bukan karena ingin disebut pahlawan. Ya, jadi monggo hari kemerdekaan ini pun agar menjadi kita itu termasuk ahli surga, diiringi dengan kebaikan, diiringi dengan pengajian lagi. Saya daripada dangdutan orkesa, khawatir terjadi murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Allah murkanya itu gampang, bumi digoncang seketik, mau wedi berhamburan. Teng Jepang atau gempa banter bagi, sampai goyang, mobil goyang. Dan si ajur itu kedik tak si aduko yang lain, karena mungkin bangunan di sana lumayan kokoh. Datang ngeriki goyang kedik kerengat pun. Soalnya campuran kapur, campuran macam-macam. Apalagi bangunannya sudah tua. Digempa, negaranya maju, jarang sih sepeda motoran.